selamat pagi adik-adik remaja misioner. Jumpa lagi bersama Kakak Shantika di Do Re Mi, doa dan renungan anak misioner, Selasa 21 Juni tahun 2022. Bacaan Injil hari ini yaitu Injil Matius pasal 7 ayat 6 dilanjutkan ayat 12 sampai 14. Sebelum kita mendengar dan merenungkan Injil Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita siapkan hati, pikiran kita, dan kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan, kami berterima kasih kepadamu karena hari yang baru ini. Tuhan, berilah kami rahmat-Mu untuk mampu melakukan hal-hal baik terhadap orang lain, sebagaimana kami juga mengharapkan diperlakukan dengan baik oleh orang lain. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu babi itu berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka." Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan, dan banyak orang yang telah masuk melalui pintu dan jalan itu. Tetapi sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju kehidupan, dan sedikitlah orang yang menemukannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan Injil hari ini berbicara mengenai dua hal, yaitu hal yang kudus dan berharga pada ayat 6 dan jalan yang benar pada ayat 12 hingga 14. Apa yang diajarkan oleh perumpamaan mutiara dan pintu sempit kepada kita tentang kebenaran dan kekudusan Allah? Sudah bukan rahasia lagi bahwa dalam kehidupan di tengah masyarakat kita ini, mutiara adalah hal yang sangat berharga dan bernilai tinggi karena dapat dijadikan sebagai sebuah perhiasan, terlebih di saat pakai oleh seseorang. Mutiara perhiasan tersebut dapat membuat orang menjadi semakin elegan, cantik, dan anggun. Pada gambaran yang sama, kita dapat melihat di dalam iman kita, kekudusan Allah adalah sesuatu yang sangat berharga seperti mutiara yang tak ternilai harganya. Karena kekudusan akan memancarkan kebenaran, kebaikan, dan kemuliaan Allah. Allah memberikan atau menawarkan kepada kita anugerah yang sangat berharga, yakni kekudusan, kebaikan, dan kebenaran. Hal ini agar menjadi jalan bagi kita, seperti dari cara kita berpikir, berbicara, dan bertindak baik kepada diri sendiri, juga terlebih kepada saudara-saudari kita ataupun orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Hal penting lain yang disampaikan oleh Yesus di dalam Injil ini adalah hidup merupakan satu pilihan. Pilihan itu akan menentukan masa depan kita. Ada pilihan yang gampang akan membawa kita ke dalam kebinasaan, tetapi pilihan-pilihan yang sulit seperti memikul salib atau menyangkal diri akan membawa kita kepada kebahagiaan sejati. Yesus memberi kita kebebasan untuk memilih kemana kita akan pergi. Maka dari itu, mintalah kebijaksanaan darinya untuk mengetahui jalan mana yang akan mengarah pada kehidupan dan bukan pada kerusakan maupun kehancuran. Ketika sebuah jalan menyimpang seperti persimpangan jalan, setiap jalan pasti mengarah ke tujuan yang berbeda. Ketika hal itu kita menghadapi persimpangan pada jalan kehidupan kita, di mana kita harus membuat pilihan yang akan mempengaruhi bagaimana kita akan menjalani hidup kita.
Apakah pilihan yang kita buat itu dapat membantu kita bergerak menuju tujuan mengasihi Allah dan menaati kehendak-Nya? Jika kita membiarkan cinta dan kebijaksanaan Allah menguasai hati kita, maka kita dapat mempercayai bimbingan dan bantuannya untuk mengikuti jalan kasih, kebenaran, dan kekudusannya. Adik-adik remaja misioner yang terkasih, untuk yang terakhir, ada 3 nasihat penting yang hendak ditekankan Yesus melalui Injil hari ini. Pertama, persembahkanlah hal yang berharga dalam dirimu kepada yang kudus dan mulia. Dan satu-satunya yang kudus dan mulia itu adalah Allah sendiri. Dengan demikian, kita perlu mempersembahkan diri kita kepada Allah, bukan kepada dosa maupun kejahatan. Kedua, perbuatlah kepada orang lain apa yang kita inginkan agar mereka perbuat untuk kita. Tentu saja kita selalu ingin agar orang lain memperlakukan kita dengan cara yang baik. Karena itu, hal yang sama juga seharusnya kita lakukan untuk mereka. Ketiga, perjalanan menuju keselamatan seringkali kita melewati lintasan yang rumit. Karena itu dibutuhkan perjuangan yang sungguh-sungguh. Sebaliknya, jika kita ingin mencapai kenikmatan yang membinasakan, jalannya sangat mudah. Itulah mengapa kita cepat jatuh dalam godaan. Untuk itu, adik-adik yang terkasih, marilah kita memohon kepada Tuhan Yesus agar mulai hari ini dan selanjutnya, hati, budi, dan seluruh hidup kita semakin dipenuhi dengan rasa syukur, rela merendahkan diri, rela menyangkal diri, dan mampu menjadi saluran berkat yang terus meneladani Kristus yang rela mengosongkan dirinya demi kita. Dan biarlah rahmat dan berkat-Nya yang tak terbatas selalu membuat kita bersuka cita, menolong orang lain, dan bersemangat melangkah menggapai kebaikan dan kebenaran dalam kehidupan kita, dalam setiap tugas, pelayanan, dan perutusan kita. Semoga demikian, amin. Adik-adik remaja misioner, marilah kita doa bersama doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.